Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan mengabsen untuk mengetahui siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Untuk aturan di dalam kelas dan juga safety induction-nya, ada beberapa poin yang harus saya sampaikan. Pertama, emergency exit. Ketika terjadi bencana, silakan keluar melalui pintu darurat dan berkumpul di assembly point. Kedua, tidak diperkenankan untuk mengaktifkan HP atau minimal handphonenya di silent selama materi berlangsung. Ketiga, dilarang merokok di dalam ruangan, baik materi berlangsung ataupun sedang tidak ada materi. Keempat, jangan tidur supaya materi yang disampaikan dapat terserap baik ke rekan-rekan peserta pelatihan. Kemudian, letak toilet atau kamar kecil. Toilet terletak di ruangan sebelah, jadi bagian rekan-rekan peserta silakan memakai toilet ketika diperlukan, namun terlebih dahulu harus izin kepada instruktur. Baik, rekan-rekan, ini adalah contoh salah satu kerusakan pada sepeda motor. Kerusakan yang sangat fatal tentunya. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satunya karena tidak ada sistem yang memberikan informasi kepada pengendara atau pemilik tentang gejala kerusakan yang terjadi. Biasanya kerusakan seperti ini terjadi pada sepeda motor, karburator, atau sepeda motor yang masih menggunakan sistem konvensional. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan mempelajari perawatan sistem injeksi dengan judul memeriksa ketidaknormalan sistem injeksi sesuai prosedur supaya tidak terjadi kerusakan yang sama dengan gambar slide sebelumnya. Sebelumnya, saya akan menginformasikan ke rekan-rekan bahwa materi kali ini diambil dari program pelatihan kita, yaitu servis sepeda motor injeksi, kemudian kompetensi melakukan perawatan sistem injeksi. Lanjut ke elemen kompetensi, melakukan pemeriksaan komponen dari sistem injeksi. Kemudian yang terakhir adalah kriteria unjuk kerja yang juga menjadi judul materi hari ini, terkhusus pada aspek pengetahuan, yaitu cara memeriksa ketidaknormalan sistem injeksi sesuai prosedur. Baik, untuk tujuan dan manfaat dari pelatihan pagi hari ini, yang pertama Tujuan, peserta dapat menjelaskan cara memeriksa ketidaknormalan sistem injeksi sesuai prosedur. Kemudian manfaat yang diharapkan pada pelatihan hari ini adalah peserta mampu melakukan pemeriksaan ketidaknormalan sistem injeksi sesuai prosedur. Oke, kita masuk pada materi pertama. Materi pertama yaitu MIL atau Malfunction Indicator Lamp, berfungsi sebagai indikator kerusakan pada sistem PGM-FI. Jadi MIL akan berkedip sesuai dengan jenis kerusakan. MIL ini sering juga disebut dengan lampu check engine. Bentuk atau gambar dari check engine ini sendiri berbentuk mesin mobil, dan MIL ini terdapat pada panel speedometer sepeda motor. Jadi ketika kita menjumpai lampu check engine seperti di gambar, dapat dipastikan sepeda motor tersebut adalah sudah mengadopsi sistem injeksi, bukan lagi sistem konvensional atau karburator. Materi selanjutnya adalah indikator lampu check engine atau MIL. Ada dua jenis diagnosa yang akan dikeluarkan oleh check engine. Yang pertama, sistem dalam keadaan normal dan sistem dalam keadaan tidak normal. Kita akan bahas satu persatu. Sistem dalam keadaan normal. Ketika kunci kontak on diset pada posisi on, maka MIL akan menyala sekitar 2 detik dan akan padam atau mati setelah. Namun berbeda saat sistem dalam keadaan tidak normal atau MIL mendiagnosa adanya kerusakan atau kegagalan pada sistem. Ketika kunci kontak diset pada posisi on, maka lampu check engine atau MIL akan menyala sekitar 2 detik, sama seperti keadaan normal, namun berbeda setelah MIL padam. MIL akan memberikan kode yang berupa kedipan sesuai dengan sensor yang rusak. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kode kerusakan MIL. Pada motor Honda PGM-FI ada beberapa kedipan dan jenis kerusakan pada motor Honda PGM-FI, dan sudah tercantum pada tabel berikut. Misal, ketika lampu check engine berkedip sebanyak 7 kali, itu berarti yang didiagnosa mengalami kerusakan atau ketidaknormalan ada pada engine oil temperatur atau suhu oli mesin tidak wajar.
Untuk pembacaan kode kedipan ini terdapat dua jenis. Yang pertama, kedipan pendek yang bernilai 1 dan kedipan panjang yang bernilai 10. Kedipan pendek akan menyala sekitar 0,3 detik dan kedipan panjang sekitar 1,3 detik. Ini ada contoh video di mana motor ini terjadi kerusakan atau ketidaknormalan pada engine, oil, temperatur, dan akan berkedip pendek sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kini Mill telah mendiagnosa bahwa terjadi ketidaknormalan pada suhu oli mesin, dan ini saatnya kita lakukan perbaikan sesuai yang terdapat pada manual book. Jadi seperti itu contohnya. Baik, kini waktunya untuk kuis atau aplikasi. Untuk kuis ini silakan yang ingin menjawab acungkan tangan terlebih dahulu dan menjawab ketika saya sudah mempersilahkan. Pertanyaannya, berapa kode kedipan apabila terjadi ketidaknormalan pada injektor Honda PGN FI? Oke, ada jawaban yang lain? Sama semua ya. Jadi jawaban dari Hansen tadi tepat sekali. Kedipan sebanyak 12 kali mengindikasikan bahwa terjadi ketidaknormalan pada injektor. Tepuk tangan untuk kita semua karena semua sudah paham materi yang telah dijelaskan. Setelah kuis, kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan pertama, nil atau malfunction indikator lamp atau sering disebut dengan check engine berfungsi sebagai indikator kerusakan pada sistem PGN FI. Kedua, kode kerusakan pada mil dapat dilihat pada manual book sesuai dengan jenis motor yang diperiksa. Yang terakhir, mil atau malfunction indikator lamp terletak pada panel speedometer. Sekarang kita masuk pada tahap evaluasi. Waktu untuk mengerjakan soal pada lembar evaluasi ini selama 3 menit. Di sini ada 6 nomor soal yang harus kalian kerjakan. 3 nomor berupa pilihan berganda dan 3 nomor yang lain berupa soal benar dan salah. Jangan lupa untuk mengisi nama pada kolom yang sudah disediakan. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Waktu tersisa 2 menit lagi. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me free. 1 menit.
Waktu tersisa 15 detik lagi, silakan diperiksa, jangan sampai ada yang tertinggal, jangan sampai ada soal yang belum terjawab. Oke, waktu untuk mengerjakan kuis telah habis, silakan dikumpulkan. Terima kasih. Dan untuk hasil dari evaluasi hari ini akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Kemudian ada tugas tambahan. Tugas tambahan ini bisa kalian kerjakan di rumah sambil mencari informasi dari berbagai sumber. Tugas tambahan yang pertama, buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai cara memeriksa ketidaknormalan sistem injeksi pada motor Yamaha. Kemudian yang kedua, buatlah tabel kode kerusakan motor Yamaha injeksi pada mil. Pada materi tadi saya sudah sampaikan contohkan untuk motor Honda dan tugasnya pada motor Yamaha. Perbedaannya cuma itu. Kemudian tugas dibuat dalam bentuk soft copy atau dalam bentuk Microsoft Word, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dan jangan lupa tugas tambahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.